Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azmi, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 4 Banjarmasin, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 2024 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 dengan judul atau tema adab bermedia sosial di kelas 12-2 SMA Negeri 4 Banjarmasin, Jalan Teluk Tiram Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Ini untuk video saya. Dan praktek bagi yang belum pernah dilakukan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? SMA Negeri 4 Banjarmasin. SMA Negeri 4 Banjarmasin. Unggul dalam prestasi, santun dalam bersikap. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan duduk, Bapak. Ya, baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, atas taufik hidayah dan cuma Allah jualah yang kita diberikan Allah kesempatan untuk selalu berbuat baik hari demi hari. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Ya, baik, sebelum kita memasuki pelajaran, kita lebih afdolnya dulu berdoa. Silakan anak bapak yang namanya terus untuk memimpin doa dan sekaligus nanti kita baca Quran surah An-Nur ayat 11 sampai 13. Silakan. Baik, kita sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dan membaca surah An-Nur ayat 11 dan 13. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Kita akan membaca surah An-Nur ayat 11 dan 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ma tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum ma kasaba minal its walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Lamma idza sami'tumuhu fadhannu mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin laula jaa
kasih kepada kawan-kawan kalian yang sudah memimpin doa sekaligus membaca Al-Quran pada hari ini. Ya, baik. Selanjutnya kita sama-sama berdiri. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Selamat dulu kembali. Ya, baik. Hari ini kita akan memulai pelajaran ya tentang pentingnya agar bermedia sosial dalam Islam. Oke, baik. Bapak mau bertanya, tolong dijawab ya. Siapa yang memiliki medsos lebih dari 2? Medsos itu bisa aplikasi Instagram, Twitter. Ulun punya 3 medsos. Yang pertama, ulun mempunyai media sosial berupa YouTube. Yang kedua, ulun juga mempunyai TikTok yang biasa saya scroll untuk mencari hiburan, Pak. Habis itu yang ketiga, ulun mempunyai Instagram juga, Pak, untuk personal branding. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, bagus. Baik. Selama ini medsosnya digunakan untuk apa ya? Siapa yang mau jawab? Selama ini medsosnya digunakan untuk apa? Oh, Nela, silakan Nela. Kalau menurut ulun lah, medsos ulun tuh digunakan untuk hal yang memberi saran pada orang lain. Contohnya untuk membuat video atau segala macam. Ya kan pasti kan ada positif, ada negatifnya. Jadi kita tuh berkomentar tentang arah yang positifnya aja. Seperti itu, Pak. Oke, bagus. Beri tepuk tangan buat Nela. Ya, bagus ya. Artinya sebelum Bapak tampilkan slide kayaknya udah pengguna medsos ya. Dan 12.2 ini mudah-mudahan semuanya bukan pengguna medsos yang negatif ya. Mudah-mudahan pengguna medsos yang positif. Oke, pertanyaan terakhir. Berperhentian mau follow lah, mau umpat lo medsos orang, paham ya? Nah, kira-kira alasan pengen mau umpatin medsos orang itu apa ya alasannya? Kita mau umpatin medsos kan kita tuh ada mau follow orang loh. Nah, kenapa tujuannya mau follow orang? Siapa yang mau menjawab? Oke, Nela lagi. Oke, bagus. Iya, tujuan mau follow orang karena gantung itu misalnya. Mungkin karena apa ya, kayak termotivasi gitu, Pak. Termotivasi untuk mengikuti orang tersebut. Misal kayak dia tuh suka outfit yang bagus gitu, pakai baju yang bagus. Jadi mengumpati akunnya tuh atau memfollow akunnya itu untuk referensi untuk baju segala macam gitu, Pak. Oke, bagus. Ya, untuk motivasi ya. Nah, ini bagusnya beri tepuk tangan buat Bapak yang semua. Ya, itu ya, luar biasa. Ternyata pembagian sudah bagus ya. User pengguna medsosnya tinggal nanti kita tingkatkan dengan teori dan konsep. Begini. Oke, Bapak akan menampilkan video. Ini videonya jauh-jauh ya dari Thailand. Mudah-mudahan kedengaran.
Oke, bagus. Siapa yang mau memberikan komentar atas video yang sudah disimak tadi? Oke, silakan. Oke, habisnya baru minta ini saya. Untuk komentar dari Ulun dari video yang Pian tayangkan tersebut, dari video itu kan siapa namanya yang itu tuh kayak ya cewek tuh di video itu kan kayak buruk banget ya itu Pak. Padahal kan tidak seperti yang dikatakan di dalam video tersebut. Padahal kan di video tersebut tuh si Din tuh kayak anui karyawan apa sih kayak ya kayak itulah. Anui karyawannya supaya jangan terlalu kayak ini benar gitu. Nah, bujurnya baik gitu, cuman karena mungkin ada orang yang kata ketujuh itu, jadi maulah video yang kurang ya seperti itu lah Pak. Jadi menghujat dengan opini-opini lain padahal tidak tahu faktanya seperti apa. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, ini bagus ya, luar biasa walaupun Thailand tapi videonya mau dipahami. Untuk pendapat Ulun kurang lebih sama seperti Naila tadi. Di awal video diperlihatkan ada seorang ibu-ibu yang ternyata itu ibu-ibu itu adalah yang punya pasarnya. Nah, yang kita lihat tadi itu kan ada yang tidak membayar sewa itu entah Ulun kurang connect kah atau gimana kah, yang ianya pas pertengahan video itu sudah dinampakkan kayak semacam ujaran kebencian gitu, kesalahpahaman, sehingga membuat media sosial itu semakin apa namanya, jadi viral, jadi tren, bukan tren sih, lebih ke viral gitu, sehingga banyak yang menghujat si ibu ini. Padahal kan si ibu ini sebenarnya ya sifat ibu itu emang keras gitu, tapi sebenarnya baik. Lalu untuk yang di ending tadi itu, entah kenapa kurang connect juga, kenapa si ibunya tuh malah kembali ke sifatnya yang awal kayak tadi, marah-marah gitu, terus langsung masuk ke black screen. Nah itu Ulun kurang paham gimana. Mungkin itu aja dari Ulun. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan berkali lagi. Ya, Anissa, silakan. Baik, menurut Ulun, pendapat Ulun tidak jauh seperti pendapat Naila maupun Erki. Nah, jadi bahwasanya semua hal yang diposting di sosial media itu tidak seperti kenyataannya yang asli. Jangan berburuk sangka dengan berita yang pastilah sumbernya, yang membuat ujaran kebencian tanpa mengetahui fakta aslinya. Oke, bagus. Ya. Jangan memberikan komentar menyebarkan tanpa mengetahui fakta aslinya. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Baik, bagus ya. Alhamdulillah pembahasan sudah bagus, paham. Baik, Bapak lanjutkan. Ada si A yang memfitnah. Tapi kalau misalnya dia menggunakan namanya WA baru atau sosmed dan lain, tapi tujuannya untuk memfitnah, untuk merendahkan kawan atau orang lain, maka sama-sama berdosa. Fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oke, lanjut. Nah, Nabi SAW bersabda, naklah. Nah, Bapak bacakan hadisnya. Terjemahannya di atas. Nah, barang siapa beriman, nah, mayyu'minu billahi wal yawmil akhir, fal qawlu, maka berkata-kata yang baik atau berdiam. Jadi bila kita itu karena kau berkata-kata yang baik, pilihannya dua aja, berkata-kata yang baik atau berdiam. Banyak terjadi orang hari ini bermusuh-musuhan karena mulut, ya, mulutmu harimau muda. Memang awalnya begayaan, masih lah sekarang pembulian itu menyebabkan nama itu masih lah. Masih lah. Udah kayak di zaman Bapak kakak kan ya, asal dia. Tapi sama aja lah, kayak bahari kakak bahari. Nah itu, ya jadi, nah itu berdosa, kasihan. Berdosa itu khawatirnya gini. Ketika misalnya pahala kita ditransfer sama korban, misalnya Naila korban, maka pahala Bapak buat transfer Naila.
habis pahala bapak lain-lain, habis itu tuh dosa bapak pulang, dosa pian pulang transfer ke bapak karena sudah habis pahala bapak misalnya ya. Nah jadi misalnya ada yang seperti itu, kalau teorinya sudah tahu ilmunya, maka beban mengurangi minimal mengurangi. Kemudian sehat sekali didapati abang kawan 10 kali, dikurangi 9 dulu ya Pak, disokkan 8 sampai habis. Oke. Nah, sebagai orang yang berpikir, sebagai orang yang namanya memiliki pendidikan, maka kita jangan sampai membuat hewan-hewan dalam kelas. Cukup hewan itu di dalam kebun binatang, ya ada boleh yang hewan-hewan itu masuk ke kelas, nyabat A, nyabat B, dan seterusnya ya. Nah, apalagi, nah ini dalil bahwa kita tuh berdasar sama. Nah, kemudian mungkin kita tahu dalilnya, ini dalilnya. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi kita tuh akan berdasar secara agama. Kita berdasar secara nasab lah, perkalian darah. Ada berdasar secara agama, tapi yang beda agama enggak berdasar juga, bersaudara sesama sebangsa setanah air. Nah, apabila ada kawan yang berkelahi, faslihu bainakum, maka damaikanlah, jangan diadu dan jangan disambut ini tidak boleh. Jadi tidak ada kawan yang tidak ada bertaburan di islah atau didamaikan. Oke. Kemudian pentingnya ada program media sosial itu kan menyebarkan kebaikan dari Allah. Nah, di kelas ini ada yang pernah menyebarkan kebaikan itu, contohnya hari Jumat dia merepost, kemudian sosmednya itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Pada semalam, tiap aplikasi handphone itu jangan sampai tidak ada satupun aplikasi Islamnya. Ya, banyak ya aplikasi Islam itu yang itu mana? Al-Quran, habis itu penanda waktu sholat, dialog, termasuk aplikasi yang salah oleh bapak itu, ya itu termasuk juga ya. Nah, kemudian menjaga privasi dan kehormatan. Misalnya nih, di sosmed itu ya jangan pian anggap orang melek kayak apa, orang tuh suka bisa aja, orang tuh cuma melek aja. Nah, yang kadang-kadang itu ya bangun aja dikeluarkan, media ini disambungkan boleh, yang penting berbagi diskusi. Yang kelompok 4 pentingnya menyebarkan kebaikan dan dakwah. Pentingnya menyebarkan kebaikan dan dakwah. Ya silakan bekerja kelompok membuat konsep dulu, konsep itu cari yang paling bagus, gitu ya. Teori atau konsepnya baru nanti yang buat di flyer atau kandungan, kemudian nanti dipresentasikan. Ya, poster boleh, anak podcast boleh juga, podcast itu suara baik, atau anak video boleh juga. Ya, kelompok 4 silakan bergerak ya, silakan dimajukan itunya mejanya dan atau bangkunya yang digunakan oleh teman-temannya.
Oke, silakan di proses tugasnya di sub. Keempat, kita pantau. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tema pentingnya menghindari berita hoax yang beranggotakan saya sendiri, Riful Firdaus, dan Diandra. Ahmad David, Muhammad Kevin Ajra. Baik, untuk materi ini dibacakan oleh Gusti. Saya akan membacakan bagian pertama dari informasi kami, yaitu apakah pengertian dari apakah pengertian dari hoax? Hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi dan mengumpulkan. Oke, belum tepuk tangan bulat-bulat. Sekian dari presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf ya atas kesalahan dan Oke, satu pertanyaan boleh siapa yang mewakili? ada lagi pertanyaan? Ya, Mas. Ada ya? Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa akibat menyebarkan hoax tanpa memeriksa kebenarannya? Menurut kelompok kalian saja. Terima kasih. Menyertakan hoax tanpa memverifikasi kebenarannya, yaitu yang pertama, hoax memang bisa disebut hoax, dan kedua akan menghancurkan reputasi yang terlibat dalam informasi salah yang disebarkan tersebut, serta menghilangkan kepercayaan masyarakat pada yang dalam informasi tersebut. Ya, maaf puas. Pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu kekerasan dalam prasangka, ujaran kebencian dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Selanjutnya dengan Anissa. Terhadap seberapa penting menghindari hate speech. Dengan menghindari perilaku ini, kita berkontribusi pada komunikasi yang lebih konstruktif dan mendorong sikap toleransi serta pengertian antar sesama. Selain itu, banyak platform media sosial yang memiliki kebijakan tegas terhadap ujaran kebencian dan bisa memberikan sanksi bagi pelakunya. Oke, terakhir langkah untuk menghindari hate speech.
Yang pertama adalah menghormati hak dan martabat semua orang. Semua orang mempunyai haknya masing-masing dan mereka harus mendapatkan hak itu secara ujaran kebencian itu lebih mudah viral. Kenapa? Karena perilaku-perilaku yang buruk itu kalau kita lihat secara langsung di dunia nyata itu sangat-sangat tidak terlihat. Apabila kita menuju ke video yang tadi diputar oleh Bapak, itu adalah sisi lain dari dunia yang asli, yang dimana di dunia itu orang-orang mungkin ada yang melihat kita melakukan sisi gelap kita, walaupun itu ya orang itu salah paham juga, itu juga dapat memicu terjadinya hate speech dan hal-hal yang seperti itu sangat mudah untuk naik dan viral. Jadi itu apa namanya, memicu topik-topik pembicaraan oleh orang lain. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan kelompok saya, ada Fatma, ada Najwa, ada Elin, Jainab, Rohana, dan Novi. Jadi kelompok kami, yaitu kelompok 3, ingin menyampaikan pentingnya menghindari cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang terjadi di dunia maya atau media sosial yang dapat membuat dampak-dampak negatif seperti korban yang stres, kecemasan, dan depresi. Ini adalah masalah serius, terutama bagi anak-anak remaja yang sekarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatma. Dampak negatif cyberbullying mengganggu kesehatan mental korban, menyebabkan stres dan depresi, merusak rasa percaya diri dan hubungan sosial. Jadi sekian dari presentasi kami hari ini, semoga yang mendengarkan dapat berkahnya. Jadi kami punya slogan, yaitu Islam mengajarkan empati, hindari cyberbullying, jauhi kebencian, dan sebarkan kebaikan. Terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih kelompok Naila dan kawan-kawan. Terakhir kelompok 4. Tapi tanpa Baik, kesimpulan kita pada hari ini, kita sama-sama belajar tentang bagaimana cara kita menggunakan beretika, menggunakan adab, dan diterapkannya itu ke dalam media sosial. Lalu kita juga bisa belajar bagaimana dakwah, bagaimana cara kita agar bisa berdakwah di media sosial. Lalu kita juga belajar tentang bagaimana cara menghindari atau mengatasi adanya cyberbullying yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Mungkin itu saja yang dari Pak. Saya kesimpulan kita ini yaitu kita mengetahui sekarang bagaimana cara beradab dalam media sosial dan kita bisa aplikasikan juga kepada beradab pada di kehidupan sehari-hari. Kita juga mempelajari manfaat-manfaat dalam beradab dalam media sosial serta pentingnya menghindari hoax, cyberbullying, dan juga melaksanakan kegiatan dakwah dan juga mengurangi ujaran kebencian. Saja dari saya.
kesimpulan dari saya yaitu saya belajar banyak dari materi Bapak Azmi yang disimpulkan yang disimpulkan Bu Hani. Jadi saya belajar tentang pentingnya menghindari hate speech, cyberbullying, dan juga melaksanakan dakwah. Dan dari kelompok 1 saya lupa judulnya apa, ya. Tapi saya banyak belajar dari sini apa saja yang saya belum tahu dari adab-adab bermedia sosial. Terima kasih. Ya, kesimpulan dari saya adalah kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan cyberbullying, kemudian menyebarkan kebaikan dengan cara menyebarkan dakwah dan menyebarkan kebaikan. Oke, bagus, baik, Bu. Ya, terima kasih boleh kembali. Ya, terima kasih banyak ya, luar biasa sekali kesimpulan kita pada hari ini. Kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan ya tentunya sudah sama sekali seperti yang sudah Anda sampaikan, akan tetapi Bapak menambah sedikit dengan mengetahui ada media sosial, kita mengetahui ada namanya ruang yang nyaman dan aman bagi pengguna media sosial. Jadi ruang yang nyaman itu tidak hanya di ruang nyata, tapi ruang yang nyaman dan aman itu juga ada di media sosial. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya hari ini. Bapak ucapkan terima kasih yang luar biasa. Dan terakhir kita hari ini sama-sama membaca doa dengan pelajaran. Bapak minta tolong salah satu kementerian yang request silakan membaca doa dan pelajaran. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih sekali lagi, jangan lupa belajar dan tingkatkan etika bermedia sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.